Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Wahyudi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai progres, perangkat, dan inovasi produk pada model Project Based Learning atau PJBL+. Guna untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah satuan panjang. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Inesti Handayani dengan NIM 29 2023 049 dengan rekan-rekan saya. Saya Dinda Olivia dengan NIM 29 2023 033. Saya Isti Maulida Risnawati dengan NIM 29 2023 035. Saya Anastasia Rizka Adani dengan NIM 29 2023 045. Nah, langsung saja, kami mengambil materi yaitu pengukuran panjang untuk siswa kelas 3 SD. Yang pertama, untuk identifikasi masalahnya, itu siswa mengalami kebingungan mengenai konsep dasar. Nah, sehingga siswa itu mengalami kesulitan dalam materi satuan panjang. Nah, misalnya itu yang pertama, itu siswa itu dapat salah konsep. Dari kebingungan tersebut, itu siswa tuh masih bingung membedakan dan menghubungkan antara sentimeter dan meter. Nah, misalnya, siswa itu mengira 1 meter itu kurang dari 100 cm. Nah, kesalahan yang kedua, siswa itu mengalami kesalahan teknis, yaitu pengukuran tidak dimulai dari angka 0 pada penggaris, tetapi masih salah konsep, mereka tuh masih mengukur itu dari angka 1. Nah, sehingga dampaknya itu hasil pengukurannya itu tidak akurat dan konsep itu tidak terbentuk dengan akurat. Nah, sehingga itu untuk materi berikutnya, siswa itu juga masih mengalami kesalahan konsep atau kebingungan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah yang pertama itu ada media yang terbatas. Jadi media pembelajaran masih terbatas, sehingga siswa belum mempunyai cukup alat bantu untuk mengetahui perbedaan antar satuan panjang. Lalu yang kedua itu ada teacher center. Jadi pembelajaran di sini masih berpusat pada guru, sehingga siswa itu jarang mencoba mengukur sendiri atau belajar melalui pengalaman nyata mereka. Lalu yang ketiga ada strategi yang monoton. Jadi strategi pembelajaran di sini masih kurang bervariasi, lebih banyak latihan soal daripada kegiatan nyata, sehingga konsep satuan itu tidak bisa terbentuk dengan kuat. Lalu untuk solusi yang kami ambil yaitu ada PJBL+. Jadi PJBL+ yang dimaksud di sini adalah implementasi Project Based Learning yang memfasilitasi kegiatan mengukur dan juga mengkonversi satuan panjang melalui media sarang burung, lalu nanti diperkuat dengan permainan Kahoot sebagai evaluasi interaktif. Selain itu juga ada proyek untuk membuat jenah rumah. Di sini ada gambar media sarang burung yang telah kami buat. Baik, selanjutnya itu landasan teori dari indikator. Nah, landasan teori di sini terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu teorinya Piaget, menjelaskan bahwa anak ini mampu membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata atau hands-on. Nah, menurut Piaget ini, anak SD ini masih berada pada tahapan operasional konkret, sehingga pemahaman konsep akan lebih mudah dipahami apabila siswa terlibat langsung dalam pengalaman nyata. Yang kedua, ada teorinya Vygotsky, yaitu interaksi sosial dalam proyek memperkuat proses belajar siswa. Nah, pengetahuan ini dibangun melalui diskusi, kerjasama, dan bimbingan orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada indikator masalah Polya. Yang pertama yaitu ada memahami masalah. Ini dilakukan dengan melakukan identifikasi informasi dari bentuk-bentuk soal. Yang kedua yaitu merencanakan atau memilih strategi dan rumusnya. Yang ketiga, melaksanakan yaitu dengan memperhitungkan dan penggunaan alat-alat secara langsung. Yang terakhir yaitu memeriksa kembali atau mengevaluasi hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan PJBL+. Yang pertama yaitu membantu siswa untuk melakukan pengalaman secara nyata atau konkret. Jadi siswa melihat dan mengukur langsung, bukan sekedar teori. Yang kedua,
menggunakan Kahoot sehingga siswa mampu menggunakan evaluasi yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi dan ketelitian siswa. Yang ketiga, yaitu melatih problem solving melalui proyek pindah rumah, menuntut analisis, perencanaan, dan konferensi satuan secara sistematis. Oke, selanjutnya yaitu langkah pengembangan inovasi. Jadi pada tahap pertama yaitu pengembangan perangkat. Di sini kami menyusun RPP berbasis proyek, tujuan pembelajaran, dan rubrik penilaian proyek dalam rumah. Kedua yaitu game. Di sini membuat soal pilihan ganda interaktif di Kahoot dengan feedback langsung untuk siswa. Di tahap ketiga yaitu ada media. Di sini kami menyiapkan sarang burung sebagai objek ukur dan menyusun panduan konversi satuannya. Dan yang selanjutnya yaitu dampak dan faktor keberhasilannya. Dampak positifnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu pemahaman konsep. Jadi media nyata ini memperkuat memori jangka panjang siswa. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Analisis ukuran denah yaitu melatih logika siswa. Yang ketiga kreativitas. Jadi di sini siswa menemukan solusi alternatif saat membuat proyek. Faktor pendukungnya yaitu yang pertama motivasi. Game dan proyek membuat siswa tekun. Yang kedua yaitu komunikasi, menjelaskan hasil proyek, melatih verbal siswa. Yang ketiga yaitu dukungan lingkungan. Peran guru di sini sebagai fasilitator yang aktif. Dengan media konkret ini, siswa tidak hanya mendengar teori saja, tapi bisa mengukur dan menghitung sendiri. Implementasi dari PJBL+. Nah, berikut ini juga ada daftar pustaka yang kami rujuk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai progres perangkat dan inovasi produk pada PJBL+. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.